وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk menghadiri majlisul ilm. Ikhwani fid din, dan tidak boleh hilang dari benak kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang bid'ah senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita atau mengikuti kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan rela sampai kalian mengikuti apa yang mereka inginkan, sampai kalian mengikuti agama mereka. Demikian juga orang-orang bid'ah, demikian juga kelompok-kelompok yang sesat. Mereka menginginkan agar kita mengikuti jejak mereka. Dan betapa banyaknya orang-orang yang telah terjerumus dan mengikuti mereka. Maka ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sesuatu yang sangat berbahaya jika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Islam, atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya kita akan rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, kita wajib membentengi diri kita dari usaha-usaha orang-orang kafir dan kelompok-kelompok yang sesat yang ingin merusak agama kita. Dan cara yang terbaik untuk membentengi diri yaitu dengan cara menuntut ilmu agama, ilmu syara' yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian pemahaman kita yang baik tentang agama ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah tema kita masih berkaitan tentang at-tawassul, bertawassul kepada Allah. Dan kita menjelaskan bahwa tawassul itu adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disyariatkan melalui lisan Rasulnya. Itu berarti apabila kita berusaha dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin
akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah menjelaskan salah satu jenis tawassul ini, yaitu bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah memberitahu kita nama-nama dan sifat-sifatnya, hikmahnya adalah agar kita memohon kepada Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita memasuki yang kedua sekarang, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-amalus salih. Ya. Kita bertawassul dengan amal-amal salih. Dan ini dalilnya ayolah ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Al-Imran ayat 16. Apa artinya ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Apa kata-kata mereka? Mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Beriman ini adalah merupakan salah satu amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kami telah beriman kepadamu, maka faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari siksaan neraka. Lihat ayolah ikhwah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui apa di sini? Melalui amal salehnya. Apa amal saleh yang dia telah lakukan? Yaitu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga di dalam surat Al-Imran ayat 53. Ayat yang serupa. Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Yang artinya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna bima anzalta, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang paling mulia. Mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di depan mata kita, yang kita setiap saat membacanya, dan mu'jizah ini akan kekal sampai akhir zaman. Karena setiap nabi begitu dia meninggal, mu'jizahnya hilang. Ya, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizahnya tetap ada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Qur'an. Dan kita senantiasa membacanya. Anak yang kecil pun membacanya dan menghafalnya. Ya, namun ikhwani fi din azakumullah, tidak cukup hanya membaca dan menghafal, tapi juga memahami apa yang terkandung, maksud yang terkandung di dalam ayat itu. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang paling penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, amanna, mereka mengatakan amanna bima anzalta. Kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan.
Jadi ini merupakan apa? Amal saleh. Beriman kepada apa yang Allah turunkan ini merupakan amal saleh. Wattaba'na ar-rasula, dan kami mengikuti Rasul. Mengikuti Rasulnya itu mengikuti sunnahnya, dan ini termasuk amal saleh. Maka ya Allah, karena kami telah beriman kepada yang Engkau turunkan, dan kami juga telah beriman kepada Rasul yang Engkau utuskan, yang Engkau utus, faktubna ma'asy syahidin. Maka gabungkanlah kami dalam golongan-golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Tentunya ikhwani fi din azakumullah, ketika kita meminta kepada seseorang untuk bersaksi, tidak mungkin kita akan meminta kepada pembohong untuk bersaksi. Ya, tidak mungkin kita akan meminta saksi dari orang-orang yang penipu, orang-orang yang tidak menepati janjinya. Ya, kita pasti akan meminta kesaksian orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Maka itu berarti orang yang kita minta untuk menjadi saksi adalah orang-orang yang baik. Maka itu artinya ketika mereka meminta kepada Allah untuk digabungkan dalam golongan-golongan orang yang memberi kesaksian, itu berarti mereka meminta untuk menjadi orang-orang yang apa? Yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk-bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Lalu guanya itu tertutup. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita akan baca hadisnya ya ikhwan. Hadis ini dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Sesungguhnya ada 3 orang dari orang-orang yang sebelum kalian. Maksudnya dari umat-umat yang sebelum kita, dari umat-umat Bani Israel atau yang lain-lainnya. Ya, di mana di tengah-tengah mereka sering atau banyak terjadi kejadian-kejadian yang aneh. Salah satu adalah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis ini. Kemudian kata Nabi, hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu. Lalu karena mereka kemalaman, ya, mereka tidak punya tempat untuk menginap. Tidak seperti di zaman sekarang. Kemana kita pergi, ada hotel, ada losmen, ada penginapan, dan yang lain-lainnya. Ya, semakin tinggi fasilitasnya, semakin tinggi juga harganya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan kita. Nah, mereka ini karena kemalaman, mereka terpaksa menginap di gua. Masuk ke dalam gua untuk menginap. Lalu apa yang terjadi? Fanhadarat sakhratun minal jabali. Setelah mereka masuk ke dalam gua itu, jatuhlah batu yang sangat besar dari atas gunung, sehingga fasaddat alaihimul ghar. Lalu batu yang besar ini menutupi mulut gua itu. Maka sudah jelas di sini, karena mulut gua itu tertutup, mereka tidak bisa keluar. Ya. Dan sudah jelas pasti mereka akan berusaha mendorong batu yang besar ini dengan sekuat tenaga mereka untuk mereka bisa keluar. Karena tidak keluar dari tempat itu berarti mereka akan apa? Akan mati di tempat itu.
Mereka akan kehabisan makanan, minuman, dan akan kehabisan oksigen mungkin atau yang lain-lainnya, sehingga mereka akan mati di tempat itu. Sehingga mereka berusaha untuk menggeser batu itu agar mereka bisa keluar, namun ternyata usaha mereka itu sia-sia. Ya. Namun di sini ayo ikhwah, mereka tidak putus asa. Meskipun fisik mereka tidak mampu menggerakkan batu yang besar itu, mereka tidak putus asa. Ini memberikan kita pelajaran bahwa seorang muslim bagaimanapun besar ujian yang ia terima, yang ia rasakan, ya, jangan dia putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala-galanya. Sebesar apapun problema kita, masalah kita, itu kecil bagi Allah. Ya, Allah tidak perlu repot-repot untuk menyuruh si fulan ke sana kemari, bawa ini bawa itu. Cukup Allah hanya mengatakan apa? Kun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi seorang muslim dia tidak boleh putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalluh." Tidak ada orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang binasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu setelah mereka berusaha, namun usaha mereka menemukan jalan yang buntu, salah seorang di antara mereka mengatakan, "Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum." Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali jika kalian minta kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh kalian. Ya. Maka tentunya ya ikhwah, masing-masing di sini pasti memutar ingatannya. Apa istilahnya dalam bahasa keren sekarang? Apa namanya ini? Ya, apa ada bahasa kerennya, lupa saya ini. Kayak cashback apa? Itu dia sudah. Jadi dia memutar ingatan, dia cari amal saleh yang pernah saya lakukan apa kira-kira di sini. Akhirnya masing-masing menemukan amal saleh yang dia pernah lakukan. Maksudnya di sini adalah amal saleh amalan yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalan yang ikhlas yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala? Lalu mulailah salah satu di antara mereka bertawassul. Yang pertama bertawassul. Dia mengatakan, Allahumma kana li abawan. Kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah renta, syaikhani kabiran, yang sudah tua, renta, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia mengatakan, wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala mala. Dan bapak saya ini, kedua orang tua saya ini mempunyai ghabuk. Ghabuk itu adalah susu yang diminum di malam hari. Namanya ghabuk. Ya. Dia mengatakan orang tua saya memiliki kebiasaan meminum susu di malam hari. Dan saya tidak pernah mendahulukan siapapun terhadap orang tua saya. Maksudnya susu yang saya perahkan untuk orang tua saya agar diminum di malam hari itu saya tidak pernah berikan kepada siapapun sebelum orang tua saya. Apakah itu anak saya, istri saya, kemudian pembantu-pembantu saya, tidak pernah. Ini menunjukkan orang ini adalah sangat-sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena ikhwani fiddin azakumullah, bangsa Arab dahulu menjunjung tinggi yang namanya berbakti kepada kedua orang tua.
Lalu dia mengatakan, "Fana'a bi talabus syajari." Lalu suatu hari aku ini pergi mencari rumput ke tempat yang sangat jauh. Falam aruh alaihima hatta nama. Dan saya tidak pulang melainkan setelah kedua-duanya tidur. Berarti sekarang kedua orang tuanya ini tidak akan minum apa? Susunya karena mereka sudah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Namun meskipun demikian aku perahkan untuk mereka berdua susu mereka itu. Fawajadtuhuma naimain. Dan mereka dua-duanya sudah tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Saya tidak berani, tidak suka membangunkan mereka. Ya. Lalu apa yang dia lakukan ini? Dia mengatakan, wa an aghbuq qablahuma ahlan aw mala. Ya. Jadi meskipun dia sudah memerahkan susu untuk orang tuanya tidur, dia tidak akan minum susu itu. Kalau kita ya sudah kasih anak ini. Toh juga dia tidur, bapaknya atau ibunya sedang tidur. Berikan sudah kepada anak-anak atau berikan istrinya. Namun dia tidak melakukan demikian. Saking baktinya kepada kedua orang tuanya dan dia tidak mau ada orang yang minum sebelum orang tuanya, dia mengatakan falabithtu wal qadahu ala yadi antadru istiqadahuma hatta bazaqal fajr. Saya memegang bejana itu menunggu mereka sampai kapan? Sampai fajar terbit. Bayangkan ayo ikhwan. Dia berdiri dan memegang gelas atau memegang bejana yang isinya susu itu sampai fajar terbit untuk menunggu agar diberikan kepada ibu bapaknya susu itu. Tidak sampai di sana, dia mengatakan waran ingin minum susu ini, mereka sambil memegang di bawah kaki saya, menangis. Anak namanya juga anak kecil. Ya, mereka menarik-narik kaki bapaknya untuk diberikan susu itu. Namun tidak diberikan. Ya, dia tidak mau ada sesuatu yang lebih dia utamakan daripada ibu bapaknya. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Lalu bangunlah mereka di pagi hari, kemudian mereka meminum susu mereka itu. Setelah itu dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah. Ini dia bertawassul sekarang. Jika telah tercatat di sisimu bahwa aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu. Mengharapkan wajahmu artinya mengharapkan ridhamu ya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tapi bagaimana wajahnya itu kita tidak tahu. Ya, jadi dia mengatakan, ya Allah, jika tercatat di sisimu bahwa aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu atau karena mengharapkan ridhamu, maka fafarrij 'anna. Keluarkanlah kami dari kesulitan batu ini. Maka apa yang terjadi ayol ikhwah? Dia mengatakan fanfarajat syai'an. Lalu bergeserlah batu yang besar ini sedikit. Lihat ayol ikhwah, fisik mereka tidak mampu menggeserkannya, tapi yang menggeserkannya apa? Keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ketika dia bergeser ini ketika batu ini bergeser itu tanpa mereka sentuh. Ya, ini menunjukkan keikhlasan itu ayo ikhwah, bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Tidak mungkin batu yang sebesar itu akan bergeser tanpa ada yang menggesernya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa fisik mereka tidak mampu menggesernya. Tahu-tahu sekarang dia bergeser tanpa didorong oleh
oleh mereka. Ya, apa yang mendorongnya? Itu tidak lain adalah keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa orang yang ikhlas akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan apapun juga. Dan ikhwani fiddin azakumullah, kesulitan itu akan terus melanda kita, terus menjadi sulit, sehingga apabila kita sudah merasa tidak ada lagi jalan untuk keluar, maka Allah Subhanahu wa taala saat itulah memberikan kita jalan keluarnya. Ya, sebagaimana yang terjadi dengan 3 orang ini. Fanfarajat syai'an, lalu dia mengatakan, maka bergeserlah dia sedikit, akan tetapi la yastati'una al-khuruj minhu. Namun mereka tidak bisa keluar karena bergesernya sedikit. Jadi di sini dia bertawassul kepada Allah dengan apa? Apa amal salehnya di sini? Apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ikhwani fillah azakumullah, mungkin sering di antara kita ini yang mengira bahwa berbakti itu hanya di saat orang tua kita sedang hidup. Ini salah kaprah ini. Justru orang tua kita saat-saat ini dia sangat-sangat butuh kepada bakti kita. Ya. Jika mereka sudah meninggal dunia. Doa kita yang sangat sederhana, tidak sampai 1 menit kita mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dengan hati yang tulus dan ikhlas, ini akan meringankan beban-beban mereka yang begitu berat di alam barzakh itu. Ya, atau sumbangan kita, infak kita, sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang di Gaza atau di mana-mana, ya, 1.000, 2.000 atau 10.000, itu dengan hati yang tulus akan meringankan beban-beban mereka yang begitu berat di alam akhirat sana. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, satu hal yang harus kita ingat, jika kita sebagai anak-anak sekarang ini, dan kita ini semua anak, ya, setua apapun dia adalah anak, ya. Maka jika kita sebagai anak-anak ini tidak ingat kepada kedua orang tua, maka yakinlah bahwa anak-anak kita besok dia tidak akan ingat kepada kita. Ya, karena Nabi mengatakan burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan menimpakan kepadanya kesulitan-kesulitan yang hanya Allah mengetahuinya. Ya, dan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitannya. Contohnya ini. Ya. Dikeluarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang luar biasa beratnya ini. Kemudian yang kedua, qala al-akhar. Yang kedua mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, saya memiliki nisan yang sangat-sangat saya mencintainya. Ya. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya mencintai nisan saya ini sebagaimana seorang laki-laki yang sangat cinta kepada istrinya. Fa'aradtuha ala nafsiha. Lalu aku mengajaknya untuk berzina. Ya. Famtana'at minni. Akan tetapi dia menolak. Ya. Dan ikhwani fiddin a'azzakumullah, zina ini sekarang telah merajalela di tengah-tengah kita. Seseorang dia bisa berzina kapan saja, bisa dia berzina. Dengan wanita yang bagaimana saja dia bisa berzina. Dia putih, dia hitam, dia coklat, dia hijau, dia biru, dia kuning, dia pendek, dia tinggi, dia gendut, dia kurus, bisa saja bahkan dibikinkan mereka tempat-tempat untuk berzina. Nasallallahu alaihi wasallam.
Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ya, apabila suatu kaum telah melakukan fahisyah, kekejian, zina, hatta yu'linu biha, sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di nenek moyang mereka dahulu. Nenek moyang kita tidak tahu nama AIDS, tidak tahu nama apa namanya, Raja Singa, apa namanya itu? Raja Singa namanya Sipilis, betul itu? Atau corona, atau penyakit-penyakit yang lainnya, tidak tahu nenek moyang kita, enggak tahu nama stroke, enggak tahu nama kanker, enggak tahu nama diabetes. Mereka sehat walafiat. Ya, kenapa? Karena mereka jauh dari perzinahan itu. Ya, seingat saya dulu waktu saya kecil-kecil, kalau ada perempuan pakai celana panjang, itu dari ujung gang, dari ujung desa ke ujung desa, semua orang teriak menerakinya. Namun sekarang pakai celana pendek, kelihatan apa-apanya pun nggak ada orang yang menghiraukannya. Justru orang yang pakai jilbab rapi menutup wajahnya, ini yang apa? Dicemooh. Nas'alullah salamul afiyah, terbalik jadinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita? Ya. Nah, orang ini dia mengatakan, "Famtana'at minni," aku mengajaknya untuk berzina, namun dia menolak. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sehingga terjadilah musim kekeringan. Maka otomatis kalau ada kekeringan, mereka butuh makanan, butuh ini, ya. Dan ternyata wanita ini tidak punya uang untuk membeli makanan. Karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, faja'atni, datanglah dia kepadaku. Dan dia sekarang ini datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan butuh. Faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinar. Lalu saya berikan dia 120 dinar, uang emas dinar itu. Ya. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Namun syaratnya harus dia serahkan dirinya kepada saya. Saya lakukan kepadanya apa saja yang saya inginkan. Fafa'alat. Setujulah dia, yang perempuan ini, karena dia butuh sekarang ini, dimanfaatkan apa namanya, kebutuhannya ini dimanfaatkan dia. Sebagaimana orang-orang kufar dan orang-orang fasik di zaman kita sekarang ini memanfaatkan wanita-wanita karena kebutuhannya dan kebutuhannya, untuk begini, untuk begitu, dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh orang ini. Ya, dimanfaatkan kebutuhan misalnya ini, dan ini ikhwani fiddin azakumullah, dari dulu dia apa? Dia melihat ini apa namanya? Dia kepingin dari dulu, dia menginginkan hal ini. Maka tentunya kesempatan ini dia tidak akan biarkan begitu saja. Ya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga aku sudah mampu untuk melakukannya. Di riwayat yang lain dikatakan falamma qa'adtu baina rijlaiha, sehingga aku sudah mengambil posisi di mana aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Berarti wanita ini begitu pasrah. Ya, semua itu dia lakukan bukan karena dia suka, tapi semata-mata karena dia butuh. Ya. Kemudian pas detik-detik terakhir dia akan melakukannya, wanita ini mengatakan, "Ya Abdullah, ittaqillah wala." Ya, lalu dia mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi."
Ya Allah, jika tercatat di sisimu bahwa aku melakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Subhanallah, fanfarajatis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergeser lagi batu itu, namun mereka belum bisa keluar dari apa? Dari gua itu, karena bergesernya kayaknya sedikit sekali sehingga mereka tidak bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga, jadi yang kedua ini dia bertawassul kepada Allah dengan apa? Dengan menjaga dirinya dari perbuatan yang keji, dari perzinahan. Yang ketiga mengatakan, Allahumma sta'jartu ujara. Ya Allah, aku menyewa orang untuk bekerja. Aku menyuruh orang untuk bekerja. Ada suatu pekerjaan yang butuh tenaga, maka dia panggil beberapa orang untuk bekerja. Setelah pekerjaan itu selesai, wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin. Setelah pekerjaan ini selesai, masing-masing aku berikan upahnya, kecuali satu orang. Ya, yang satu ini tarakalladzi lahu wa dhahab. Dia tinggalkan upahnya, kemudian dia pergi, tidak mengambil upahnya. Mungkin karena upahnya ini sangat sederhana, sangat sedikit, ya, sehingga dia tidak begitu menghiraukannya. Mungkin ada pekerjaan yang lebih penting. Ini upahnya sedikit, ya. Di sana ada pekerjaan yang lebih penting atau mungkin lebih besar upahnya. Ditinggalkanlah apa? Upahnya ini. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia mengatakan, "Fathammartu ajrahu." Lalu aku kembangkan upahnya ini, diusahakan, ya, sehingga upahnya ini berkembang terus. Mungkin dipakai beli ini, kemudian dijual, kemudian untung dia sedikit, lagi dia beli ini, kemudian lagi dia beli ini, sampai upahnya itu berkembang. Padahal awalnya upahnya itu adalah sangat sedikit. Lalu dia mengatakan, hatta kathurat minhul amwal, sehingga menjadi sangat banyak. Ya, jadi karena keikhlasannya dan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin mengujinya. Ya, ingin menguji orang ini, sehingga uang yang orang yang sedikit itu menjadi sangat-sangat banyak. Ya, fakathurat hatta kathurat minul amwal. Setelah uangnya ini menjadi banyak, lalu faja'ani ba'da hin. Ya, kemudian dia datang kepadaku lagi. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, mana upah saya yang belum engkau berikan kepada saya itu? Perhatikan sekarang ayo ikhwah. Dia mengatakan, kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq. Ya, onta, sapi, kambing, budak-budak ini semua ini milikmu. Berarti ayo ikhwah, upah yang sederhana itu, ya, bisa mencapai seperti itu, ini waktu yang sangat lama. Karena onta itu kalau di zaman sekarang ini mungkin sama seperti Mercedes-Benz. Ini bukan satu onta yang banyak, sapi yang banyak, kemudian kambing yang banyak, kemudian budak-budak yang banyak. Berarti dia butuh waktu yang lama dan menguras tenaga yang sangat besar sehingga dia sukses seperti itu. Ya, lihat sekarang ayo ikhwah, apa yang terjadi? Orang ini mengatakan, ya Abdullah, la tastahzik bi. Wahai hamba Allah, janganlah engkau mengejek aku. Kenapa dia mengatakan jangan mengejek aku? Karena upahnya itu adalah sangat-sangat sedikit. Tidak mungkin untuk membeli seekor onta, atau seekor sapi, atau seekor kambing, atau seorang budak. Tidak mungkin. Namun ini ternyata banyak ontanya, banyak sapi, banyak kambing, banyak budak. Maka ini mengatakan, jangan mengejek aku, jangan mengolok aku.
Namun orang itu mengatakan, faqultu la astahzi'u bik. Saya tidak mengejekmu. Ini semua engkau yang punya ini. Subhanallah. Ya. Perhatikan sekarang ayo ikhwah. Orang ini mengatakan, fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk li minhu syai'a. Dia ambil semuanya dan tidak ditinggalkan satu pun tidak ada ditinggalkan untuk saya. Kalau dia tidak jujur maka dia akan kasih upahnya itu saja. Ya, dan dia tidak mengatakan, lah sudah sekian tahun ini saya kembangkan uangmu, kasihlah saya seekor onta atau seekor sapi atau satu budak, berikan saya. Namun orang ini tidak meminta. Ya, dan orang ini teganya luar biasa. Uangnya sudah dikembangkan, uangnya yang sedikit itu dikembangkan menjadi demikian banyak, diambil semuanya, satu pun tidak ada yang ditinggalkan untukku. Ya, lihat ikhwan fillah azakumullah, karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak keberatan sama sekali. Coba kalau kita yuk. Langsung sudah kelewang itu main. Ya. Langsung kelewangnya main. Tapi ini tidak keberatan dia. Dia diambil semuanya, dia tidak protes, tidak mengatakan minta satu. Atau seandainya dia tidak jujur, upahnya saja dikasih. Lalu dia mengatakan fastaqahu fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk li minhu syai'a. Dia ambil semuanya, tidak ada yang dia tinggalkan untuk saya, satu pun tidak ada yang ditinggalkan. Lalu dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika tercatat di sisimu bahwa aku melakukan itu karena Engkau ya Allah, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Maka ketiga kalinya bergeserlah batu yang besar ini. Fa kharaju yamshun, kata Rasulullah SAW, mereka keluar dari gua itu dalam keadaan berjalan dan selamat. Jadi mereka ini semuanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang mereka lakukan. Kemudian bentuk tawassul yang terakhir adalah bertawassul dengan doanya orang-orang saleh. Kalau tadi kita bertawassul kepada Allah dengan amal saleh kita, maka sekarang kita bertawassul yang ketiga ini bertawassul kepada Allah dengan amal-amal dengan doanya orang-orang saleh. Seperti kita datang kepada orang saleh. Namun ikhwani fillah azakumullah, orang yang saleh itu yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan tertipu dengan sorbannya yang begitu yang begitu besar, atau jangan tertipu dia adalah seorang habib atau seorang kiai atau seorang ustaz, namun dia tidak sesuai dengan amal ibadah, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dikatakan orang saleh. Ya, nah kita datang kepada orang saleh, kemudian kita minta kepada mereka agar kita didoakan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab, sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika mereka kekeringan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, qahatal mataru, hujan telah kering. Fad'ullaha an yasqiyana, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Fada'a famutirna, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian hujan itu turun. Jadi mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka minta kepadanya agar berdoa. Lalu mereka berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mereka mengamini doanya Rasulullah SAW, bukan datang ke kuburan, ya, bukan membawa bahasa Lombok modeng, teman-teman modeng, bahasa sini apa? Ya, modeng juga bahasa sini, ya, mutu juga ya, ya, untuk apa supaya tidak terjadi gempa di Renjani itu di. Nasallallahu alaihi, ini otaknya di mana ditaruh ini? Ya, seharusnya mereka modeng itu, moto itu dimasak kemudian dibikin gugus atau gugis, malah dibuang ke
Renjani untuk menolak bala. Nasallallahu salaman afiyah. Nah, inilah ikhwani fi din azakumullah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.